Gambar Garuda Pancasila dengan latar belakang biru yang bertuliskan, peringatan darurat, kini menjadi simbol perlawanan. Gerakan untuk mengawal konstitusi mulai berkembang bersamaan dengan viralnya gambar Garuda biru. Gerakan ini muncul setelah Badan Legislasi DPR dan pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada untuk dibawa ke rapat paripurna pada tanggal 21 Agustus. Revisi tersebut dianggap bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang memungkinkan partai politik tanpa kursi di DPRD untuk mengusung calon di Pilkada. Padahal, putusan MK nomor 60, PU 22, 2024, dan 70, PU 22, 2024 telah memberikan dorongan positif untuk demokrasi di Indonesia. Putusan MK nomor 60 menghapus pembatasan koalisi partai di parlemen dengan mengizinkan setiap partai untuk mengajukan calon meski tidak memiliki kursi di DPRD. Selain itu, putusan MK nomor 70 menyatakan bahwa usia pencalonan kepala daerah dihitung saat penetapan, bukan saat pelantikan. Sayangnya, keputusan progresif ini dibatalkan oleh rapat revisi UU Pilkada oleh Balik DPR dan pemerintah, yang menetapkan aturan bahwa partai non-parlemen tidak dapat mengusung calon kepala daerah dan batas usia mengikuti putusan Mahkamah Agung, MA, dari saat pelantikan. Protes terhadap revisi UU Pilkada pun menggema. Sejumlah tokoh, aktivis, dan artis merencanakan demonstrasi di Jakarta pada tanggal 22 Agustus tahun 2024. Beberapa kelompok masyarakat melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI, Jakarta. Di antara mereka, terlihat sejumlah artis seperti Abdel Ahrian, Ari Kriting, Abdur, Yono, Indra Keling, Bintang Emon, dan beberapa komedian stand-up lainnya. Mereka mengenakan pakaian hitam-hitam dan membawa poster bertuliskan kritik terhadap revisi Undang-Undang Pilkada. Sekitar 1.100 mahasiswa Universitas Indonesia merencanakan aksi ke gedung DPR untuk menolak keputusan yang membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60, PU 22, 2024, dan nomor 70, PU 22, 2024. Mahasiswa UI yang mengenakan alma mater kuning, membawa poster dan bendera BEM UI. Mereka menggunakan minibus dan angkot untuk menuju gedung DPR RI. Presiden Joko Widodo tetap menjalankan aktivitas di Istana Kepresidenan Jakarta meski ada aksi besar-besaran menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Jokowi dijadwalkan menerima pejabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, tanpa mengungkapkan agenda rinci hari itu. Masa aksi yang mendukung putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada mulai berdatangan di gedung MK, Jakarta Pusat. Mereka menyatakan adanya pembegalan konstitusi oleh DPR RI. Beberapa nama terkenal seperti Wanda Hamidah, Usman Hamid, Gunawan Muhammad, Said Didu, dan Ray Rangkuti tampak hadir. Setelah demo di gedung MK, masa aksi beralih ke DPR RI untuk melanjutkan protes mereka. Mereka merasa puas karena dapat berorasi di depan gedung MK sebelum berpindah lokasi. Aksi peringatan darurat yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR berakhir ricuh dengan massa yang menjebol pagar gedung. Beberapa fasilitas di sekitar gedung juga dirusak dan terjadi bentrokan dengan aparat kepolisian. Demonstrasi di gedung DPR MPR Jakarta Pusat berlangsung ricuh dengan sebagian massa yang berhasil merangsek masuk ke kawasan gedung. Tindakan mereka memicu pengejaran dan penangkapan oleh polisi. Sementara massa yang tertinggal melakukan perlawanan dengan melemparkan berbagai barang ke arah polisi.